Nah, alhamdulillah ya, kali ini kita sudah tahu bagaimana pengumuman pra pendaftaran dari ujian tahun 2024. Ya, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu di channel Wahuru ya. Pendaftaran program G2G Korea tahun 2024 dengan sistem poin sudah dibuka ya. Silahkan bisa dicek, linknya ada di deskripsi di bawah. Ya, intinya dari pengumuman pendaftaran itu ya, yang di tahun 2024 ini dua sektor baru yang diumumkan ya. Nah, jadi kita lihat beberapa sektor yang dibuka untuk ujian tahun ini. Jadi tahun ini sektor-sektor tersebut dilakukan ujiannya secara bersamaan. Jadi nggak berapa kali ujian lagi, tapi sekali ujian saja. Dan silakan bagi yang minat di sektor tertentu langsung memilihnya sekarang juga ya, dipikirkan itu ya memilihnya. Nah, contoh sektor yang ada sekarang adalah manufaktur ya. Manufaktur itu ada sama seperti biasanya itu ya. Kuotanya sebesar 7.129, ini di luar perkiraan ya sebetulnya ya. Harapannya sih sampai dengan 15.000. Ternyata memang bukan itu ya. Kuota ini udah termasuk banyak ya. Di tahun saya dulu ya 2017 itu kuota yang besar juga itu 5.600. Nah, tahun ini 7.129. Ini termasuk besar juga ya untuk Indonesia ya. Jadi untuk khususnya ada sama perakitan, penyambungan dan pengukuran. Kemudian ada fishery ya, atau yang dulu namanya fishing ya, kan udah dibenerin ya. Fishery, kalau fishing kan artinya itu memancing, kalau fishery kan nelayan. Nah, ini nelayan itu banyak juga ya, 4.097 orang ya kuotanya untuk tahun ini ya. Nah, itu sama ada di budidaya perikanan dan juga ada penangkapan ikan. Ya pokoknya kerja di laut ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada sea building yang kemarin sempat ada tesnya juga ya. Sekarang ada kuotanya sebesar 293 ya. Nah, itu mulai dari pemasangan pipa, pelepasan untuk pekerjaan di tempat tinggi, terus bekerja ngecat dan sebagainya. Terus ada welding termasuk juga sea building ini. Terus ada memasang berbagai mesin peralatan kapal. Ya, intinya ini sea building itu membuat manufaktur di kapal atau di perkapalan ya. Yaitu ya. Terus yang berikutnya yang baru ini pertama adalah servis 1 ya, jasa ya. Servis pelayanan atau jasa itu 1 ya. Ini banyak jenisnya ya. Tapi kuotanya cuma 101 ya. Ini baru ya, 101 ya. Contohnya ya, di bidangnya itu ada pembersihan limbah konstruksi dan bangunan, penanganan material untuk daur ulang, penanganan barang-barang yang dinginkan atau frozen ya. Kemudian ada kegiatan yang terkait dengan penerbitan buku dan majalah, percetakan, printing ya gitu ya. Terus pekerjaan terkait perekaman musik dan suara, mungkin jadi operator di musik studio bisa juga. Tukang pembersihan umum bangunan ya, jadi kenet ya, pengumpulan, pengolahan, pemisahan limbah bersih produksi, terus penanganan pemilihan makanan, minuman dan rokok, kemudian penanganan grosir. Nah, itu yang baru ada kurir ya, kurir di Korea Selatan ya dibutuhkan. Kemudian kegiatan lain yang tidak terkait dengan transportasi udara ya, seperti penanganan kargo udara dan darat. Nah, itu ya, sektornya banyak sekali ya, intinya yang di kerjaan orang-orang Korea yang nggak mau sebetulnya. Ya, yang servis 2 itu ada hotel. Nah, hotel ini bukan hotel yang jadi resepsionis atau pelayan di ininya, bukan ya, tapi yang bagian paling bawah ya, karena ini visanya non skill atau S9 yaitu ada di bidang akomodasi resort dan fasilitas dapur ya, mungkin jadi kru dapurnya, jadi pekerja yang di bawahnya orang Korea tentunya itu ya. Ya, intinya jadi kulinya orang Korea di bawah Korea kerjaannya. Yang intinya yang paling berat, paling capek gitu ya. Itu kemudian kuotanya itu sebesar banyak juga ini, 4.782 ya kuotanya, besar ini ya. Hampir setengahnya dari manufaktur ya. Yang kedua ada Korean food restoran ya. Di restoran Korea ini termasuk non halal ya.
di dalamnya ya, pekerjaannya dukungan untuk makanan Korea, karena Korea kan bukan negara muslim, otomatis nanti yang dimasak bisa berupa babi dan kawan-kawannya ya, terutama yang mengandung unsur yang non halal. Ada minuman keras juga di sana, kan harus menyajikan minuman keras. Jadi silakan dipikir dulu kalau mau masuk ke servis 2 ini ya, di hotel maupun di restoran Korea ya, otomatis ada penjualan minuman keras dan lain-lain sebagainya ya. Itu sektor baru yang dibuka, manufaktur 7.129 kuota, fishery 4.927, shipbuilding 293, servis 1 101, dan servis 2 ada 4.782 kuotanya. Itu cukup besar juga ya. Nanti kita lihat dulu sambil jalan bagaimana yang masuk memilih untuk servis ini, bagaimana untuk keberangkatan sebagainya. Kita masih pantau terus ya untuk keberangkatan dan bagaimana nanti kerjanya di sana. Jadi bahkan mungkin nantinya ya, yang pekerjaan-pekerjaan dilakukan itu semuanya yang kuli-kuli bawahan ya. Saya kasih tahu dari awal ya, biar tidak kaget kerjaan di sana bukan yang jadi resepsionis atau yang jadi kalau di hotel ya, yang di restoran juga bukan yang pelayannya ya, tapi yang di bawah-bawahnya itu ya, yang bersih-bersih, yang angkat-angkat, yang apa gitu ya. Jadi biasakan jangan merasa paling hebat nanti yang servis-servis itu kelihatannya nggak enak ya ternyata di servis ya. Dipikir dulu, di Indonesia aja kalau saya kerja di bidang servis jasa layanan, jangan harap di hari besar atau hari libur itu libur ya, pasti kerja masuk ya. Begitu juga di hotel ya, sama di hari liburan, misalnya di Korea kan hari liburan besar ya, Chuseok sama Seollal, jangan harap libur ya, karena disitulah masanya untuk meraih profit ya sebuah perusahaan itu yang bidang di hotel sama di restoran. Maka lebih baik, kalau saya sarankan lebih baik ke manufaktur aja. Kalau manufaktur ikut libur ya, ikut liburan kalau pas Korea libur. Nah itu ya, itu bidangnya ya. Terus lanjutnya ya, syaratnya sama seperti tahun kemarin, tapi mungkin ada hal yang belum tahu ini, yang terutama yang untuk penilaiannya ya. Jadi ujian ini sama ujiannya 20 pertanyaan 25 menit gitu ya. Terus untuk nilainya gimana ya, selain fishing atau fishery itu nilainya sama ya, ada tes skill. Jadi tes skillnya nanti gabung gitu ya dengan nilai yang tes bahasanya, di ranking tertinggi dari yang tertinggi ya gitu ya. Itu yang selain fishery ya. Kalau fishery sama ya, tes skillnya ada, BST-nya juga sama. Terus kemudian ada juga untuk tidak ada tes skillnya ya, tes skillnya langsung digabung itu aja. Dan nilainya cuma 1 aja, sama juga itu 2 nilai digabung di ranking juga, tapi lebih ringan ya, bahasanya nggak terlalu ini diutamakan gitu ya. Terus kemudian nah ini yang beda nanti, kalau setelah ujian itu biasanya kan langsung pulang ya, tapi nanti kalau ujian teknisnya ada langsung masuk ke ruangan untuk ikut tes buta warna ya, lagi ya, langsung ikut tes buta warna ya. Dan kemudian ada pengukuran tinggi dan berat badan setelah ujian. Nah itu nanti kita update perkembangannya teknisnya bagaimana ya, seperti itu ya. Ya itu sepertinya ya perubahan yang sedikit-sedikit. Kemudian nanti ada syarat pendaftaran saya upload di video berikutnya. Terima kasih, saya Waho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.